Selamat pagi sahabat semuanya, berjumpa lagi bersama kami Genka Channel. Ya, pada video sebelumnya kita sudah mengupas salah satu mobil yang baru saja di launching dari Daihatsu ini sendiri, yaitu tepatnya ini adalah Daihatsu All-New Xenia. Nah, kali ini kita coba review yang berwarna purple silver ya sahabat, seperti yang sahabat dia ini sendiri. Ini adalah tampilan warna terbaru. Nah, pada video sebelumnya kita review yang sistem transmisi manual. Nah, sekarang kita akan mereview yang sistem yang transmisi yang CVT atau yang matic-nya ya sahabat. Nah, seperti yang sahabat lihatnya, dimensinya cukup berbeda dengan dari yang sebelumnya ya, dengan panjang ukuran 4,395 dengan lebar 1000,30 dan tinggi secara keseluruhan itu adalah 1,690 dalam satuan milimeter ya sahabat. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, yang pastinya untuk di subscribe serta nyalakan loncengnya agar teman-teman semua, sahabat semua bisa mendapatkan update informasi terbaru review video dari kami Genka Channel. Nah, sekali lagi saya ingatin, tekan tombol like, di subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Nah, ini tampilan sekilas bentuk dari bagian belakang Daihatsu All-New Xenia yang baru saja di launching di bulan ini ya sahabat. Nah, kita akan kupas satu persatu spesifikasinya, baik secara eksterior maupun secara interior. Nah, seperti yang sahabat lihat, tampak bagian depan airdamnya dengan dual layer, cuman tidak terlalu banyak akses chrome-nya sekarang, jadi kesannya lebih minimalis ya sahabat, seperti yang sahabat lihat ini sendiri. Nah, ini yang kita review yang titik ADS-nya ya sahabat. Ini dia bentuk airdamnya dan aero kit yang disematkan di bagian depan, jadi membuat akselerasi pada mobil ini menjadi semakin mudah dan semakin lebih dinamis. Nah, untuk lampu utamanya sendiri sudah menggunakan lampu LED headlamp yang modern, yang pastinya with lux. Nah, pencahayaan di saat di malam hari menjadi semakin lebih terang pastinya sahabat. Nah, ini dia jenis fog lamp-nya. Fog lamp-nya bentuknya seperti ini, vertikal ke bawah dengan strip 4 garis, jadi membuat kesannya menjadi semakin modern dan menjadi semakin mewah, serta membuat tampilannya menjadi semakin elegan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Seperti yang sahabat lihat, untuk yang 1300 ini yang tipe ABS menggunakan velg ring 15 ya sahabat, dengan ukuran ban itu 185 per 65 pm. Jadi ukuran bannya semakin. Nah, ini dia disematkan juga tampilan body kit yang dengan tulisan ADS ya sahabat. Nah, untuk ban belakangnya juga menggunakan ring 15 dengan suspensinya seperti biasa. Di depan itu McPherson brake dan di belakang Torsen dam, jadi sama depan belakang. Nah, untuk sistem pengeremannya juga menggunakan drum dan leading trailing dan ventilasi pada ventilatif di bagian roda depan. Nah, ini dia bentuk kaca spionnya seperti yang sahabat lihat. Belum ada kameranya, yang kameranya ada 360, ada yang di 1,5. Nah, juga sudah dilengkapi dengan talang air seperti yang sahabat lihat, baik di pintu depan maupun di pintu tengah. Nah, model yang di pintunya masih sewarna body ya sahabat, belum smart key, karena yang 1,3 belum smart key. Nah, smart key-nya ada nanti di tipe yang 1,5. Jadi dia tampak secara keseluruhan dari Daihatsu All-New Xenia yang terbaru. Nah, ini dia, kita lanjut ke bagian belakang. Seperti yang sahabat lihat, bentuk tampilan belakangnya seperti ini bentuknya. Ya, kita mulai kupas satu persatu. Di bagian antena udah menggunakan Sharfin antena, jadi membuat kesannya semakin modern. Nah, untuk spoilernya sendiri itu udah integrated spoiler dengan warna backdoor, jadi membuat tampilan pilar spoilernya menjadi semakin keren. Nah, untuk lampu utamanya, lampu belakangnya juga sudah LED ya sahabat, kombinasi berwarna merah dengan tambahan strip putih clear. Nah, untuk bagian pintunya sendiri backdoor black piano, jadi membuat kesannya menjadi semakin elegan. Nah, juga disematkan pada pintu itu adalah sensor kamera mundur dan juga terdapat sensor parkir. Jadi membuat ketika sahabat nanti memakai kendaraan parkir belakang menjadi semakin mudah. Nah, mobil ini juga sudah disematkan dengan lapisan anti karat dari Proterra Protection. Nah, bagian bawah juga sudah disematkan dengan tambahan body kit dan
model knalpotnya juga sudah tampilan menjadi sporty. Jadi kesan mobil di belakang ini menjadi semakin mewah dan semakin keren ya sahabat. Nah untuk sistem penggeraknya itu mobil ini menggunakan sistem penggerak roda depan ya sahabat. Jadi tidak pakai sistem penggerak roda belakang lagi. Nah ini dia, kita lihat dari posisi mesinnya, seperti yang sahabat lihat sudah menggunakan sistem penggerak roda depan dengan ukuran jenis mesin itu 1300 cc dengan kode mesin itu 1 NRVE DOAC Dual 50i. Nah ini dia posisi komponen pendukung mesin, itu terdapat oli minyak rem, dan ini dia posisi baterai dan juga tempat kursi radiator yang seperti yang sahabat lihat yang ada di depan mesin. Itu dia seperti yang sahabat lihat secara keseluruhan. Kita bisa melihat komponen mesinnya ya sahabat, seperti yang sahabat lihat secara keseluruhan ini. Nah sebelum kita ulas di bagian yang lainnya, yuk kita simak dulu di bagian sini. Nah ini dia posisi dari interior, seperti yang sahabat lihat. Dari interior sendiri kurang lebih sama dengan yang sebelumnya kita review. Itu ada yang di tipe ADS manual dan juga sudah ada, sahabat bisa lihat juga sudah ada power window-nya, power mirror-nya, dan retractable mirror-nya. Dan bentuk sistemnya pun dengan yang kita review sebelumnya juga sudah kurang lebih sama, cuman bedanya di transmisi aja ya sahabat. Nah ini sahabat bisa lihat tampilan secara sekilas bentuk dari interior dashboard depan. Bentuknya seperti ini, setir pengemudinya juga seperti ini, bentuknya sudah ada audio switch steeringnya juga, dan tampilan speedometernya juga makin keren. Nah kita lanjut ke bagian sini. Ini dia posisi audionya juga sudah saya sentuh ya sahabat, juga sudah stop screen dan juga sudah ada engine start. Nah ini dia posisi transmisi yang matic, seperti yang sahabat lihat secara keseluruhan di tampak interior di bagian depan ini sendiri. Nah ini dia posisi dari, saya ambil dari kiri, dan juga ada tempat pakai pengontrol minuman dan posisi airbag yang ada di dashboard sebelah kiri untuk penumpang bagian kiri. Nah ini posisi lacinya ya sahabat, sama persis dengan yang kita review dari yang sebelumnya. Ini dia, cuman membedakan aja di antara yang matic dengan yang manual. Nah untuk yang maticnya sendiri kita menggunakan yang sistem transmisi yang CVT. Itu dia, sahabat bisa lihat nampak secara keseluruhan di bagian baris depan. Nah ini dia, kita lihat di baris kedua, seperti yang sahabat lihat untuk AC-nya sendiri juga kurang lebih sama dengan yang manualnya yang saya review di bagian yang sebelumnya yang warna hitam. Sahabat bisa lihat di video sebelumnya. Ini dia posisi dari kursi baris kedua, juga sudah ada lampu kabin. Kursinya juga bisa dilipat dijadikan sofa soft yang terdapat di gabungan antara kursi baris ketiga dengan baris kedua, begitu juga dengan baris kedua nantinya di baris ketiga. Ini dia yang seperti yang sahabat lihat terdapat yang ada pada kursi baris ketiga, tampak ruang baris ketiga. Nah saya lihat kita coba lihat di bagian sebelah kanan. Nah ini dia posisi bagian sebelah kanan juga sudah ada one stop sambalnya, jadi akses kita untuk masuk ke baris ketiga menjadi semakin mudah. Juga sudah ada one stop sambal ya sahabat, seperti yang sahabat lihat pada video ini. Ini dia posisinya seperti yang sahabat lihat di baris kedua. Nah ini dia posisi dari bagian belakang, bagian yang terakhir ini kursi baris ketiga ini bisa dilipat secara keseluruhan, dilipat itu. Nah sebelum kita lanjut ke sana, ini posisi tempat letakkan barang yang ada pada baris ketiga pada mobil ini. Ini dia sahabat lihat. Nah ini kita bisa lipat secara utuh nantinya, karena saya coba ini sebelah sini. Nah ini dia sangat datar, jadi bisa melipat seluruhnya, jadi membuat bagasi yang dihasilkan pada mobil ini menjadi semakin luas. Sahabat tidak perlu khawatir ketika nanti membawa barang bawaan yang cukup banyak. Itu dia sahabat Daihatsu. Nah ini saya kembalikan lagi ke posisi semula. Bagasi yang dihasilkan cukup lumayan besar ketika nanti sahabat akan jalan jauh. Nah demikianlah review singkat dari kami Genka Channel terhadap mobil Daihatsu All Xenia yang tipe 1300 R yang CVT, R ADS yang CVT. Jadi kurang lebih sama dengan yang sebelumnya di yang berwarna hitam di yang manual. Sekian dulu, mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
feeling.